pada saat sekarang ini Pak, pemain-pemain muda saya lihat begitu cepat dia naik, begitu cepat dia turun karena tidak terbina dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berada dalam program Bincang Bola bersama Bang Suslebar FC. Saya Abdi Satria bersama Coach Herman Kadiaman. Selamat siang, Coach. Nah, Coach, Anda ini kami datangkan karena satu alasan, ya, karena Anda ini termasuk salah satu perintis, ya, Bang Suslebar FC. Jadi semacam ya edisi penghormatan lah, di edisi perdana penghormatan buat Coach sebagai salah satu pendiri Bang Suslebar FC. Coach, kita ada 2 sesi ya dalam dalam bincang bola ini. Pertama itu kita bicara soal bagaimana sulitnya ya menjadi seorang pemain PSM di masa lalu ya. Teman-teman, Coach Herman ini adalah mantan pemain PSM ya. Orang kan taunya dia sebagai pelatih, padahal pada tahun 85 Coach Herman sudah menjadi pemain PSM di PSM Junior ya, Coach ya? 84. Oh, 84, dan setelah itu main di PON ya. Nah, setelah itu habis PON, Coach Herman bermain di PSM sampai tahun sebagai pemain di 97 ya. Iya, 97. Bukan 97. Waktu itu sebelum kan sempat main di Galatama ya, di era Galatama. Nah, ini juga buat teman-teman sekalian, Coach Herman ini termasuk sosok yang langka juga karena bermain di era Galatama, era Perserikatan, ya, sampai Liga Indonesia. Iya. Coach Herman. luar biasa ya, di 3 era yang berbeda. Nah, teman-teman sekalian, kita mulai dengan perbincangan awal nih, Coach Herman. Ketika menjadi pemain, bisa Anda ceritakan bagaimana sulitnya untuk menjadi seorang pemain di PSM ketika itu? Oke. Terima kasih Bang Abdi. Ya, saya sebenarnya ini sangat bersyukur bisa diwawancara dengan wartawan senior yang pernah mengikuti World Cup di khususnya Athena ya, Olimpiade pada saat itu. Sekarang lagi kita bertemu di lokasi ini untuk bagaimana Bapak mengundang kami untuk menceritakan tentang kami bagaimana awalnya bermain sepak bola. Ya. Di tahun 82 itu saya itu bermain di klub Makassar Putra. Ya. Jadi kurun waktu berjalan itu ada 2 tahun itu baru bisa kita masuk ke PSM, dipanggil seleksi. Iya, dipanggil seleksi pada saat itu. Itu ada 3 tahap yang harus kita lalui, Bang Abdi. Ya. Itu adalah kita dipanggil dulu untuk bagaimana mengikuti rental. Remaja Taruna. Iya, remaja Taruna pada saat itu. Dari situ kita bagaimana bisa kita berprestasi. Kalau kita bisa berprestasi hasil teleskoping mereka, ya kita bisa masuk di PSM Junior. Pada saat itu. Ya. Jadi kurun waktu berjalan, 83 kita masuk di rental, 84 kita masuk di junior untuk mengikuti Suratin Cup di Semarang pada saat itu. Tapi kita bisa masuk ke PSM itu kalau klub kita itu divisi 1. Ya. Jadi biar hebat bagaimana kalau dia masih di divisi bawah, dia bisa masuk PSM. Itu begitu sulitnya pada era-era kami. Itu kita masih dapat. Tapi saat sekarang ini Bang Abdi, saya melihat orang begitu gampang untuk masuk di PSM. Dia ikut Tarkam, dia main di Karabosi, dia main di Hasanuddin. Dilihat langsung dibungkus, Pak. Ini yang saya bilang, ini yang tidak terlatih bagaimana mereka menghadapi satu kompetisi untuk bisa mendapatkan satu posisi di tim PSM kebanggaan kita bersama. Kita melewati proses yang ketat ya. Akhirnya ketika mendapatkan tempat itu tidak santai jadinya karena dia biasa aja karena kan gampang.
Iya, gampang. Sama kayak kalau kita mau bangun rumah, Pak. Kita bangun rumah tanpa fondasi yang kuat. Apa jadinya, Pak, kalau datang angin atau topan? Itu rumah sekejap saja bisa rebuh. Apa bedanya dengan prestasi ini, Pak? Kalau ditanam dengan baik, dia punya fondasi baik. Dari segi mental sampai dia bisa naik ke atas, itu dia akan kuat dan dia akan bertahan. Tapi pada saat sekarang ini, Pak, pemain-pemain muda saya lihat begitu cepat dia naik, begitu cepat dia turun karena tidak terbina dengan baik. Kok saya juga pernah dengar tuh mungkin semacam candaan ya, kalau ketika kita di level yang istilahnya cadangan, mungkin kadang-kadang kita sampai memelas atau bagaimana ya sama senior ya. Bagaimana, tolonglah kapan kasih saya waktu untuk menit bermain. Waktu itu susah ya. Ini, Pak, tentang junior dan senior. Setelah kita dari junior untuk kita masuk ke senior, saya masuk di senior itu habis ikut PON 85. Sudah 100 PON ya? Iya, PON untuk wakili Sulawesi pada saat itu. Pulang dari PON saya masuk ke sini. Begitu sulitnya, Pak. Kadang-kala, Pak, ini anaknya junior kita di GOR ini kita TC. Tempat kenangan ya? Iya, tempat kenangan itu, Pak, untuk semua yang letting di atas kami. Itu kadang-kala, Pak, kalau kita mandi, itu sudah ada baju pemain senior untuk kita cuci, Pak. Belum lagi sepatunya harus Belum sepatunya lagi harus disemir. Nah, itu Bang Abdi yang mental itu yang kita dilatih dari situ. Bukan dibilang bahwa kita ini sebagai pesuruh, tidak. Tapi kakak senior ada dia mau melihat di situ. Apakah mentalnya bisa nggak? Dia kuat tidak dikasih begini. Akhirnya kita bisa bertumbuh dengan baik. Tapi waktu itu memang tidak ada emosi ya, maksudnya kurang ngajarin senior ini. Tidak ada. Yang cuma ada dalam hati bahwa nanti saya juga bisa menjadi pemain senior. Gitu ya. Dan saya juga pernah dengar juga pemain senior bilang kita pura-pura gitu pemain junior supaya nanti saya kasih keluar saya pura-pura cedera atau bagaimana, itu betul itu ya? Iya, ada yang begitu, Pak. Supaya katanya dia diservis sepatunya apa sih? Ada yang begitu, Pak. Ada Bang Abdi, ada yang trik-trik yang macam begitu itu sudah dilalui semua. Jadi pada saat nanti kita menjadi pelatih, ada pemain-pemain yang kayak begitu, kita udah mengerti bahwa itu. Jadi kadang-kala Bang Abdi, kita pemain junior saya ini kita cederanya menurut ilmu kedokteran. Bahwa kita sebenarnya tidak bisa main. Sebenarnya tidak bisa main, tapi kan dulu belum spesifik itu, Bang. Belum ada tes medis ya. Belum ada tes medis. Kita ditanya sama pelatih, kamu siap? Kita siap. Siap. Itu kadang-kadang kita lupa bahwa kita cedera. Pada saat itu biasa ya. Iya. Jadi ketika mendapatkan tempat di posisi starter, apa yang biasanya dilakukan oleh para pemain untuk misalnya tetap bertahan di situ? Apakah latihan coko-coko atau latihan sendiri atau bagaimana? Wah, ini Bang Abdi. Pada saat kita dapat posisi itu, kita tidak akan mau lepas. Jadi kadang-kadang kita sudah melakukan latihan yang bersama dengan tim. Nanti tim mau latihan sore jam 3. Kita ambil jatah dulu jam 11 sampai jam 12 untuk sampai makan siang. Untuk secara perorangan. Untuk bagaimana, untuk supaya posisi itu kita bisa pertahankan. Kita hargai betul itu posisi itu. Jadi kita atur diri kita untuk berlatih bagaimana jangan sampai kita diambil posisi itu. Luar biasa ya. Coach Emil, waktu ketika bermain di era Galatama, apa yang Coach Emil merasakan di Aceh dibanding? Kan dulu kan istilahnya Galatama itu kan semacam universitas sepak bola ya, istilahnya yang paling tinggi lah. Nah, ketika katanya sih dulu Galatama itu kan pemain-pemain terbaik perserikatan bermain di Galatama. Kira-kira ada kenangan yang bisa diceritakan buat teman-teman? Yang membedakan di sini, Bang Abdi, karena pada saat era perserikatan memang nepotisme dari daerah itu sangat besar. Setiap daerah ada beberapa daerah yang termasuk PSM, Persibaya, Persija, Persibandung, Medan, ya itu Semarang. Nah, itu kalau berhadapan itu sangat supporter itu sangat antusias untuk bagaimana bisa. Tapi pada saat peralihan dari
perserikatan masuk ke Galatama untuk memasuki sepak bola profesional, semi profesional ya. saat itu. Ini supporter masih tetap terbawa Ya. untuk dalam hal bagaimana bisa mendukung PSM itu dengan baik, dengan tidak mengurangi simpati mereka terhadap PSM. Oh, tetap ada ya. Tetap maju karena masih menamakan PSM. Sama dengan Persibaya, dia masih memakai lambang Persibaya dengan nama PSM. Begitu Bang. Iya, ya kan ketika di tahun 94 kan Bung Herman kembali lagi ke Makassar ya. Sorry, setelah memperkuat Persisam Samarinda ya kalau nggak salah. Ya, Pusri Palembang dulu baru ke Persisam Samarinda. Setelah itu kembali lagi ke PSM dan akhirnya pensiun tahun 97 ya, Bung Herman. Nah, berarti kan Bung Herman itu ada bagian dari PSM ketika meraih runner up ya. Iya. Dan sempat juga bermain di Liga Champions. Piala Winners apa Liga Champions? Piala Champions. Ini gimana Bung Herman? Coba bisa Anda ceritakan. Pada saat saya 89 pada saat itu 89-90 ya. Saya itu dipanggil ke Pusri Palembang. Jadi saya pergi pada saat itu. Ya muncullah adik-adik kita ini yang dibawa kita untuk bagaimana mereka masuk seleksi untuk memperkuat PSM. Di tahun saya 91 lah, 93, 92 itu PSM ikut perserikatan untuk bagaimana mereka juara pada saat itu. Yang 1992 ya. Yang 90 itu sempat ribut ya. Sama lawan Persib ya. Perkelahian massal di semifinal. Ya, betul sekali. Nah, di 92 situ PSM juara. Saya tidak ada dalam tim itu. Setelah itu saya dipanggil lagi kembali ke PSM. Untuk bagaimana mempertahankan juara itu, juara 93-94. Saya datanglah kembali dari Palembang ke PSM. Kurun waktu berjalan adalah saya kebetulan inti pada saat itu. Ya, betul ya. Yang 93-94. Kita sempat nonton beberapa pertandingannya. Sampai kita di final, kita dikalah oleh Persib Bandung 2-0. Ya, nah, itu 94 kami sebagai pemenang. Betul ya. Nah, itulah kesan saya. Dari situ saya dipanggil ke Samarinda. Dari itu saya ke Samarinda pada saat itu main dengan Putra Samarinda. Tapi membanggakan saya, Bang Abi, bahwa saya orang yang asli Sulawesi besar di PSM, dipanggil lagi kembali ke PSM. Kalau tidak gampang itu ya? Iya, tidak gampang itu. Kalau sudah keluar karena kan masuk lagi susah. Iya, karena pada saat itu kita bermain di sini, kita Samarinda itu datang dengan Roger Milla. Iya betul, iya betul. Pada saat itu kita hampir kalahkan PSM pada saat itu. Cuma, ya tahulah sepak bola kita bagaimana pada saat itu. Nah dari situ saya dipanggil kembali sebagai orang lokal yang pertama merasakan kontrak dari tim lain masuk lagi ke PSM. Saya masih ingat kontrak saya itu 12.500.000. Waktu itu ya sudah besar sekali, sudah bisa beli mobil itu. Iya, untuk kembali ke PSM pada saat itu. Akhirnya saya kembali. Itu yang membanggakan saya, tapi saya merasa bahwa saya masih dibutuhkan. Akhirnya saya ada kebanggaan bisa memperkuat kembali tanah kelahiran ya. Iya. Bung Herman tadi Anda sedikit bicara soal Roger Milla ya. Roger Milla kan kita tahu adalah bintang Kamerun di Piala Dunia ya, di Piala Dunia 90 terutama. Ketika dengan gaya menari di tendangan pojok ya ketika menaikkan gol. Ini kira-kira bagaimana waktu berhubungan dengan Roger Milla ketika bermain di Samarinda dulu? Orangnya gimana, seperti apa? Inilah sebenarnya kita harus belajar dengan seorang profesional dulu, yaitu bernama Roger Milla. Dia bisa memanage dirinya sendiri. Dia bintang ini, padahal bintang. Dia sebagai seorang bintang Piala Dunia pada saat itu. Dia datang ke Samarinda dari Pita Jaya masuk ke Samarinda. Tapi dia menunjukkan sikap yang profesional bahwa dia memang sebagai seorang pemain bola yang bisa menghormati seorang pelatih. Nah itu yang memang perlu
Ini yang tidak dimiliki, Pak. banyak pemain kita sekarang selalu melihat siapa pelatihnya, siapa Iya. pelatihnya. Harusnya kan tidak penting. Sepanjang dia pelatih kamu harus ikut. Iya. Mau dia mantan pemain, dia mau apa, tidak ada urusan ya. Dan pada saat itu yang perlu kita belajar dengan begini, saya belajar betul sama dia bahwa dia bisa memanage dirinya itu pada saat setelah latihan. Ya. Makannya jam berapa, bangunnya jam berapa, harus sarapan jam berapa, makan siangnya jam berapa, makan malamnya jam berapa, dan tidurnya jam berapa. Saya Bang Adi, kadang-kala dia panggil saya di hotelnya di Samarinda pada saat itu. Dia senang berdiskusi dengan saya juga kurang tahu kenapa dia begitu senang berdiskusi dengan saya. Pada saat dia sudah buat susu dalam hal itu, ya, dia sudah makan snacknya apa semua. Jam lagi 10 menit, jam 10 makan. Itu Roger Milla sudah suruh saya pulang. Iya. Dia betul-betul perhatikan istirahat ya. Iya, apa yang dia bilang? Herman, kamu silakan pulang karena saya mau tidur. Jam 10 Pak. Dan selama kompetisi Pak, Bapak tahu, dia tidak pergi ke kafe. Dia cuma bilang sama saya, nanti pada saat habis kompetisi, saya yang teratur semua kamu di kafe. Kalau pemain sekarang handphone bisa sampai jam 11 malam, jam 12 malam, medsos terus kan. Jangan jam 12 Pak. Jam 1 malam ada. Latihan pagi bagaimana Pak? Oke, Bung Herman, kita di sesi ini banyak yang bisa dapat terima ya pelajaran dari Bung Herman. Nah, kita ke sesi kedua ya.